Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini saya akan jelasin bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan sertifikasi dari pemerintah Indonesia ya di bidang IT, yaitu sertifikasi BNSP, LSP Telematika ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang dari kemarin nih, ditungguin ya, diklik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal sertifikasi ya, sebenarnya pemerintah Indonesia itu udah punya sertifikasi untuk bidang IT ya. Jadi, sertifikasi ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Sertifikasi Profesi ya, Telematika, ya, Telekomunikasi dan Informatika. Nah, sertifikasi ini bisa kamu dapatkan dengan harga yang tidak begitu mahal ya dibandingkan sertifikasi yang dari luar negeri. Ini sekitar 500.000 untuk sertifikasinya ya. Nah, bagaimana cara supaya kamu bisa mendapatkan sertifikasi ini ya, sertifikasi LSP Telematika ini dari BNSP. Nah, yang pertama itu adalah tahapannya di sini adalah kamu tentukan dulu unit atau klaster yang mau kamu ambil ya. Jadi misalnya kamu nih mau ngambil network administrator, jadi kamu tentukan dulu bidang yang akan kamu ambil ya. Jadi misalkan saya mau ngambil bidang network administrator ya, udah kamu tentukan bidang tersebut. Nah, ini yang akan nanti kamu daftarkan di uh, namanya TUK ya, tempat uji kompetensi ya. Jadi di situ kamu daftarkan di salah satu perwakilan LSP Telematika. Nah, kamu daftarkan, daftar lengkapnya kamu bisa cek di websitenya LSP Telematika ya, tempat uji kompetensinya di mana. Tapi di Jakarta itu yang saya tahu di nixindo.id ya, di Senayan. Nah, jadi kamu tentukan, yang pertama itu kamu tentukan dulu apa yang mau kamu ambil, mau kamu ujikan, sertifikasi apa yang mau kamu dapatkan. Ya, misalkan junior network administrator ya. Nah, kemudian setelah itu kamu tentukan tempat TUK kamu, ya, tempat uji kompetensi kamu ya. Sebenarnya ada banyak, tapi kamu cek dulu deh di daftarnya di websitenya LSP Telematika ya. Nah, kemudian kalau udah kamu tentukan, kamu datang ke sana, ke tempat uji kompetensi tersebut, kemudian isi permohonan untuk ujian kompetensi kamu ya. Jadi kamu mengisi formulir dan sebagainya untuk uji kompetensi. Nah, kemudian nanti uh, permohonan kamu itu akan diverifikasi ya oleh pihak TUK. Nah, kemudian di situ nanti ada konsultasi pra-uji. Jadi nanti kamu akan dijelaskan prosedur apa yang harus dilakukan dan sebagainya untuk ujian kompetensi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai konsultasi, nah kamu bisa nanti akan diuji. Jadi ujiannya itu ada dua. Yang pertama ujian menggunakan software ya, perangkat lunak. Itu ujiannya mungkin bisa jadi simulator atau suatu tools dan sebagainya ya. Kamu diuji menggunakan perangkat tersebut. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kamu diuji oleh asesor. Jadi dalam hal ini itu kamu akan ya ada interview ya, dan interview, tanya jawab dan sebagainya oleh asesor. Jadi bagaimana skill kamu dan sebagainya seperti itu nanti ditanya oleh asesor. Nah, kemudian jangan lupa nih asesor akan kasih rekomendasi dan sebagainya. Kemudian nanti biasanya seminggu kemudian atau lebih itu kamu akan dikasih keputusan bagaimana hasil ujian kamu ya, hasil apakah kamu lulus dalam proses sertifikasi tersebut atau tidak dan sebagainya. Nah, kalau udah ya baru kamu nanti kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan baru kamu akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat atau sertifikasi kamu yang udah kamu dapatkan, misalkan sertifikasi
junior network administrator misalkan seperti itu. Nah, itu akan kamu dikirimkan ke alamat kamu gitu ya. Jadi ini tahapan-tahapan yang kamu harus lalui untuk mendapatkan sertifikasi ya dari pemerintah, dari Indonesia, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika ya. Dan sertifikasinya keren karena ada logo burung Garuda emas di situ ya, di sertifikat tersebut gitu ya. Nah, ini saya akan kasih kamu apa aja yang harus kamu siapkan. Jadi sebelum kamu uji kompetensi tersebut, kamu siapkan portofolio ya. Jadi proyek-proyek apa yang misalkan kamu pernah kerjakan, misalkan melakukan instalasi jaringan di PTX atau melakukan konfigurasi router, switch dan sebagainya, dan seperti itulah proyek-proyek yang pernah kamu kerjakan pokoknya gitu ya. Nah kemudian misalkan kamu pernah nulis buku ya, kamu cantumkan juga di portofolio kamu pernah nulis buku A, B, C dan sebagainya seperti itu gitu ya. Nah selain portofolio, kamu siapkan juga CV kamu ya, kurikulum vitae kamu ya, pengalaman kerja dan sebagainya, sekolah, kuliah di mana dan sebagainya seperti itu ya, atau resume skill kamu apa aja dan sebagainya, kamu sebutkan di situ yang lengkap gitu ya. Karena ini akan jadi bahan pertimbangan juga nanti sebelum asesor itu menentukan kamu berhak mendapat sertifikat apa enggak gitu ya. Jadi lengkapi selengkap mungkin, sejelas mungkin ya, seringkas mungkin seperti itu ya. Nah, paling enggak 2-3 halaman ya untuk CV kamu gitu ya. Jangan terlalu banyak juga gitu ya. Nah, kemudian siapkan juga dokumen pendukung yang lain ya, misalkan jasa, transkrip ya, fotokopinya ya. Kemudian sertifikat pernah training di mana dan sebagainya, atau pernah ikut seminar apa dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan skill yang akan kamu diuji, misalkan network administrator seperti itu ya. Kemudian SK ya, surat keputusan penugasan seperti itu. Ya, kemudian kalau kamu punya sertifikasi yang lain, juga penting juga, misalnya pernah kamu ikut CCNA atau ikut MTCNA dan sebagainya seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan skill yang akan diuji ya oleh BNSP ini, kamu lengkapi gitu ya. Dokumen nanti biasanya mereka akan kasih link untuk upload semua dokumen ini seperti itu ya. Jadi ini yang harus kamu siapkan juga ya, selain kamu datang untuk wawancara dan ujiannya seperti itu. Jadi kalau kamu rencana ya siapkan dari sekarang gitu ya. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian mau ujian ya silakan. Nah kemudian ini ada beberapa sertifikasi yang dikeluarkan ya untuk tingkat pemula ya oleh BNSP. Misalkan ada junior office operator, kemudian junior programmer, junior database programmer, kemudian junior mobile programmer, kemudian junior technical support, junior system administrator, junior desain grafis gitu ya. Nah kalau yang junior ini biasanya ya akan ada banyak ujiannya ya, ujian prakteknya, kemudian ada ujian tertulisnya juga ya. Nah, juga ada interview seperti itu ya. Jadi kamu siapkan. Nah, kalau kamu yang udah pengalaman ya kamu siapkan aja tadi yang saya bilang, ada portofolio, kemudian CV ya, dan dokumen-dokumen pendukung tadi gitu ya. Nah, kemudian ada junior network security engineer juga dikeluarkan oleh BNSP ya. Nah, itu dia. Nah, buat kamu yang mau berkarir di dunia IT lebih bagus, ini ada buku saya, berkarir di dunia TI, diterbitkan oleh penerbit LX Media Komputindo ya. Kamu bisa dapatkan di marketplace ya, di toko-toko buku online dan di Gramedia gitu ya. Nah, termasuk saya juga jelaskan di sini mengenai masalah sertifikasi tadi gitu ya. Nah, oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini, bagaimana membahas bagaimana cara mendapatkan sertifikasi BNSP gitu ya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi Telematika ya. Jadi sertifikasi yang berhubungan dengan IT yang dikeluarkan oleh pemerintah
Indonesia. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Kalau mereka belajar apa yang kamu tahu, kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan, nah, buat kamu yang belum subscribe, ditunggu ya, diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, nanti muncul notifikasinya di YouTube. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.